Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kelima dari bab pertama, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Apa aja sih materinya? Yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi campuran pada bilangan pecahan. Dan juga nanti ada cara membulatkan bilangan desimal. Nah, sekarang yang pertama yaitu tentang penjumlahan bilangan pecahan. Nah, cara menjumlahkan bilangan pecahan itu yang pertama caranya samakan penyebut setiap pecahan, lalu menjumlahkannya itu pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Coba kita lihat contohnya. Hitunglah penjumlahan pecahan berikut. 1/5 ditambah 1/5 berarti berapa? Ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung bisa jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1 yaitu berapa? 2. Berarti jawabannya adalah 1 ditambah 1/5 atau sama dengan 2/5. Nah, ini caranya. Coba kita lihat yang kedua. Yang kedua 1/2 ditambah 1/3. Nah, coba dilihat di sini penyebutnya sudah sama. Kalau belum sama, berarti kita harus samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Bisa mencari KPK penyebutnya atau bisa kita kali silang. Kalau kali silang berarti kayak seperti ini. Nah, berarti ini gimana? 1 dikali 3 per 2-nya tetap dikali 3 juga ditambah ini kan 1/3 ya. Nah, 1 ini dikali berapa nih? 2. Berarti 1 dikali 2 per 3 dikali 2 juga sama dengan berapa? 1 dikali 3 3 per 2 dikali 3 6 ditambah 1 dikali 2 2 per 3 kali 2 6. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama berarti kita bisa jumlahkan pembilangnya. Ini sudah sama ya, 6 dan 6. Berarti kita tinggal jumlahkan 3 tambah 2 5/6 tetap, penyebutnya tetap. Ya, sampai sini sudah. Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, di sini ada pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kalau ada pecahan campuran, berarti kita bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulatnya. Kita taruh di depan. Nah, 2 ditambah 3 kurung. Terus kita tambahkan juga pecahannya dengan pecahan. 3/5 ditambah 6/10. Nah, coba kita lihat di situ penyebutnya sudah sama belum? Kalau penyebutnya belum sama, berarti kita samakan dulu. Nah, sekarang kita lihat 5 itu agar sama dengan 10 bisa dikalikan berapa? Dikalikan 2, dikalikan 2. 3-nya juga dikalikan 2. Nah, ini tidak perlu dikalikan karena ya sudah cukup gitu, tidak perlu. Sekarang coba kita cari 3 kali 2 berapa? Oh ya, ini juga 2 ditambah 3 5 dalam kurung 3 dikali 2 6 per 5 dikali 2 10 ditambah 6/10 tetap. Nah, jadinya sama dengan berapa? 5 tetap. 6 ditambah 6 12/10. Nah, ini belum sederhana karena pembilangnya itu masih lebih besar dari penyebut. Nah, masih bisa dibagi. Berarti kita lihat di sini 12 dibagi 10 itu hasilnya berapa? Hasilnya 1, sisanya berapa?
Nah, ini hasilnya taruh di depan. Nah, ini sisanya taruh di atas. Berarti jadinya berapa? Nah, karena di sini di depannya udah ada 5, berarti kita kalikan ditambah 1 ya. 5 tambah 1. Nah, sisanya berapa di sini? 2 per 10. 5 ditambah 1 berapa? 6. 2 per 10 tetap. Nah, 2 per 10 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 berarti. Ya kan? Berarti ini apa jadinya? 2 bagi 2 1 per 10 bagi 2 5. Nah, berarti yang sederhananya adalah ini jawabannya. 6 1 per 5. Terus kita lihat ada lagi penjumlahan pada bilangan desimal. Nah, seperti ini. Kalau ada penjumlahan pada bilangan desimal, kita bisa carinya yaitu dengan cara penjumlahan biasa, penjumlahan bersusun, tapi kita harus menyamakan komanya. Di sini ada contoh 0,73 ditambah 0,21. 0,73 ditambah 0,21. Di sini kalau ingin ditambahkan berarti komanya harus sejajar. Komanya harus sejajar. Tidak boleh bisa 0,73 kali 0,21 ya. Nah, berarti komanya sudah sama tempatnya, sama-sama di sini. Udah kita tinggal tambahkan. 3 tambah 1 4, 7 tambah 2 9, koma nolnya tetap. Berarti jawabannya adalah 0,94. Dah. Lanjut ya, materi selanjutnya yaitu tentang pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan caranya seperti apa? Yang pertama, sama seperti penjumlahan, dia harus disamakan penyebutnya lalu mengurangkan bagian pembilangnya saja. Contohnya ini 4 per 7 dikurang 2 per 7. Lihat penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama berarti tinggal dikurang pembilangnya. Berarti berapa? 4 dikurang 2 per berarti tinggal 4 dikurang 2 per 7. Nah, 4 dikurang 2 berapa? 2 per 7. Nah, ini udah paling sederhana, berarti jawabannya ini. Terus yang kedua 3 per 4 dikurang 3 per 8. Sama seperti tadi berarti. Nah, 4 sama 8 ini kan harus kita samakan. Dari sini kita bisa lihat nih 4 dan 8. Berarti 4 ini kan bisa dikalikan kan agar menjadi 8, agar sama dengan 8 gitu. Nah, berarti 4 dikali berapa? 3 per 4 nya kita tulis tetap. Dikurang 3 per 8 kurang 3 per 8. Nah, berarti yang tadi yang disamakan yang ini 4-nya kan dikali berapa agar menjadi 8? Dikali 2. Berarti atasnya juga dikali 2. Nah, berarti sama dengan berapa? 3 kali 2 6 per 4 kali 2 8 dikurang 3 per 8. Nah, ini udah sama penyebutnya, berarti bisa kita tinggal kurangi. 6 dikurang 3 per 8. 6 dikurang 3 itu 3 per 8. Berarti ini udah paling sederhana, ini jawabannya. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh lagi 32 per 3 dikurang 1 per 6. Nah, ini kan gabungan antara, ini kan pecahan campuran ya, ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Berarti kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya dulu. 3 dikurang 1 dalam kurung, nah 2 per 3 dikurang 1 per 6. Nah, yang ini 2 per 3 ini kan bisa kita jadikan 6 pernya. Berarti yang ini kita kalikan berapa biar jadi 6, biar sama dengan 6 dikali ini dikali
dikali berapa? Dikali 2. Ini juga dikali 2. Nah, berarti yang depan kita bisa langsung jumlah 3 dikurang 1, 2. Lalu yang pecahannya kita kalikan dulu. 2 dikali 2, 4 dikurang 1 per, ini kan udah sama-sama 6, berarti per 6. Sama dengan 2. 4 dikurang 1 berapa? 3 per 6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Bagi 2, bagi 2. Nah, berarti jadinya berapa? 2, 1 per 6 bagi 2, bagi 3, salah, bukan bagi 2. Bagi 3, bagi 3. Nah, berarti berapa jadi 3 bagi 3? 1, 6 bagi 3, 2. Berarti jadinya 2, 1 per 2. Ini udah sederhana. Nah, selanjutnya pengurangan pada bilangan desimal. Nah, sama caranya seperti tadi penjumlahan pada bilangan desimal, kita harus menyamakan komanya kalau mau mengurangkan bilangan desimal. Contohnya berarti 12,63 dikurang 0,231. Nah, di sini komanya sudah setara, tempatnya sudah sama, baru boleh kita kurangkan. Nah, karena di sini satunya tidak ada temannya, berarti kita tambahkan 0 di belakang 3. Nah, jadi 630. Nah, udah, kita tinggal kurangi. 0 dikurang 1 tidak bisa, kita pinjam 1 jadi 10, ini sisa 2. 10 dikurang 1, 9. 2 dikurang 3 nggak bisa, ini kita pinjam 5, ini jadi 12. 12 dikurang 3, 9. 5 dikurang 2, 3. Nah, komanya tetap taruh. 2 dikurang 0, 2, 1 tetap. Nah, berarti jawabannya adalah 12,339. 12,399. Ini jawabannya. Lanjut. Udah perkalian bilangan pecahan. Cara mengalihkan bilangan pecahan yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Nah, contohnya seperti ini. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Coba kita lihat contohnya. Hitung perkalian bilangan pecahan berikut. Nah, langsung berarti 1 per 3 dikali 1 per 2. Ya udah, tinggal 1 dikali 1, 1 dikali 1, pembilang pembilang 1. 3 dikali 2, 6. Langsung aja, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Yang B, 2 kali 3 berapa? 6. Per 3 kali 4, 12. Nah, seperti itu. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan. Kali bagi berapa? 6 bagi 6. Berarti jawabannya berapa? 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Karena yang C, nah itu sama aja ya. Ibu tulis deh caranya. 2 kali 2 per 5 dikali 3. 2 kali 2 berapa? 4 per 5 dikali 3, 15. Udah. Sudah paling sederhana. Ini jawabannya ini jawabannya ini jawabannya ini. Sekarang coba kita lihat yang ini. Nah, ini kan bilangan bulat dengan pecahan. Ya udah, tinggal kalikan aja. Berarti 2 ini anggap pembilang. Bilang karena kenapa? Dia 2 itu mewakili 2 per 1. Jadi tetap aja dikalikan, berarti 2 dikali 3 per 4 langsung. 2 kali 3 per 4. 2 kali 3 per 4. 2 kali 3 berapa? 6 per 4. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Dibagi 2 dibagi 2. Jadi berapa? 6 bagi 2, 3 per 4 bagi 2, 2. Nah, ini jawaban. 3 per 2.
Terus nah, kalau perkalian pada pecahan desimal berarti caranya sama, menggunakan perkalian bersusun. Kita tulis dulu 2,83 dikali 1,6. Seperti biasa berarti 6 dikali 3 18, 6 dikali 8 itu berapa? 48 tambah 1 49, 6 kali 2 12 tambah 4 16, 1 kali 3 3 8 2 tambah 8, banyak tambah 3 12, 15, 7 tambah 8 15, 4. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma. Coba kita hitung. 1 2 3. Ada 3 angka di belakang koma. Berarti kita nulis komanya juga hitung. Ada berapa angka di belakang koma? 1 2 3. Nah, baru di sini komanya. Berarti jawabannya adalah 4,528. Nah, ini jawabannya. Lanjut, pembagian pada bilangan pecahan. Pembagian pada bilangan pecahan caranya yaitu dengan mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pecahan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ada A per B dibagi C per D. Itu sama dengan kayak A per B dikali D per C, dibalik C per D jadi D per C, terus dikalikan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ada 2 per 3 dibagi 4 per 5. Nah, berarti sama aja kayak mengalihkan tapi dibalik yang belakangnya. Berarti gimana? Sama aja 2 per 3 dikali 4 per 5, ini kita balik jadi berapa? 5 per 4. Nah, udah tinggal dikalikan aja. 2 kali 5 10, 3 kali 4 12. Nah, berarti jawabannya 10 per 12. Ini bisa disederhanakan lagi nih. Sama-sama dibagi 2. Sama dibagi 2. Berarti berapa jadinya? 5 per 6. Nah, ini udah sederhana. Ini sudah sederhana. Berarti kita lanjut yang nomor 2. Ada 5 per 2 dibagi 7 per 2. Ya udah, yang depan tetap 5 per 2. Nah, dikali tapi dibalik 7 per 2 jadi 2 per 7. Sama dengan berapa? 5 kali 2 10. 2 kali 7 14. Nah, ini bisa disederhanakan juga nih. Bagi 2 sama dengan berapa? 10 bagi 2 5. 14 bagi 2 7. Jadi 5 per 7. Nah, yang C ada bilangan campuran dengan pecahan biasa. Berarti caranya yang pertama adalah kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya kemarin sudah tahu ya. Gimana caranya? Berarti dikalikan dengan penyebutnya. 2 dikali 5 10. 10 tambah 2 12. Berarti 12 per 5. Ini dikali, ini tambah. Nah, terus kalau udah diubah berarti tinggal dibagi 2 per 3. Nah, ingat tadi kan kalau dibagi berarti perkalian, terus dibalik dikalikan. Berarti yang depan tetap ya 12 per 5 dikali 3 per 2. Berarti sama dengan berapa? 12 kali 3. 12 kali 3 36. 5 kali 2 10. Nah, ini masih bisa disederhanakan nih. Sama-sama dibagi 2. Bagi 2 bagi 2. Berarti jadinya berapa? 36 dibagi 2 itu 18 per 10 bagi 2 5. Nah, 18 per 5 ini bisa dijadikan pecahan campuran lagi. 18 dibagi 5 itu dapat berapa? Bagi 5 dapat 3. 3 dikali 5 itu 15. Berarti ini sisanya 3. Sisa berarti ditaruh di atas. Nah, kalau ini berarti hasilnya ditaruh di depan.
berarti jadinya berapa? 3/5. Nah, ini jawabannya. Lanjut, ada operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Sama seperti kemarin, berarti urutannya yaitu pertama tanda kurung, yang kedua tanda kali dan bagi itu setara, terus tambah dan kurang. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Contoh yang A itu terdapat penjumlahan dan perkalian. Nah, berarti yang pertama kita kerjakan yaitu perkaliannya dahulu. Berarti yang penjumlahan tetap ya. Berarti kita jumlahkan kita kerjakan yang ini dulu. Yang depan tetap 1/2 ditambah 2 kali 2 berapa? 4 per 3 kali 5 15. Nah, udah seperti ini. Kalau udah berarti kita tinggal tambahkan berapa jadinya, dikali silang. 1 dikali 15 per 2 kali 15, bawah kali bawah ya, ditambah 2 kali 4 per 15 kali 4 kali 2 harusnya, bukan 2 kali 4. 14 kali 2 per 15 kali 2. Lihat di sini, ini dikali dengan bilangan yang sama. Berarti jawabannya berapa? 1 kali 15 15 ditambah 14 kali 2 itu berapa? 28 per 15 kali 2 30. Nah, 15 tambah 28 berapa? 43 per 30. Nah, ini bisa disederhanakan jadi pecahan campuran. 43 bagi 30 itu dapat 1 dikali 30 dikurang, ini sisanya 13. Berarti jadinya 13 per 30. Nah, ini jawabannya. Silakan difoto dahulu. Terus yang kedua itu ada contohnya seperti ini, nggak kelihatan, berarti kita harus hapus ya. Yang kedua itu sebentar. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu 1/3 dibagi 8/9 dikali 1/4 dikurang 25 tambah 1/2. Ada di sini ada pembagian, perkalian, pengurangan dengan penjumlahan. Berarti kita yang pertama kita kerjakan yaitu pembagiannya dulu. Berapa nih? Kelihatan 1/3 dibagi, tulis ulang ya, 8/9 dikali 1/4 dikurang 2/5 ditambah 1/2. Nah, sekarang kita berarti kerjakan yang depan dulu. Berarti kita harus ubah pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa. 1/3 berarti kita ubah jadi ini 1 dikali 3 ditambah 1 berarti 4/3. Nah, ini kan kalau pembagian berarti perkalian tapi dibalik, dikali 9/8 dikali 1/4 dikurang 2/5 ditambah 1/2. Nah, sekarang berarti kita bagi ya. Sebenarnya kalau misalkan perkalian kayak gini kita bisa langsung menyederhanakan, atau biasanya kalian pakai cara dicoret. Nah, ini seperti ini nih, 4 dengan 8. Ini kan sama-sama kita bagi 4, bisa bagi 4 dapat berapa? Dapat 2. Ini dapat 1. Nah, berarti ini habis kan. Nah, 3 dengan 9 sama-sama kita bagi 3 bagi 3 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 2.
Jadinya berapa? Sisanya 1 dikali 2 berapa? 2 per 1 dikali 2 juga 2 per 2. Nah berarti 2 per 2 dikali 2 per 2 dikali 2 per 2 dikali 1 per 4. Ini kita dikurang 2 per 5 ditambah 1 per 2. Nah, ini berapa? 2 kali 1 2 per 2 kali 4 8. Nah ini bisa kita bagi 2 lagi nih, bagi 2 jadinya berapa sisanya? Dikurang 2 per 5 ditambah 1 per 2. Nah, berarti ini kan jadi hasilnya 1 per 4 dikurang 2 per 5 ditambah 1 per 2. Berarti kan ada kurang ada tambah, berarti yang kita kerjain adalah yang kurang dulu. Samakan penyebut dengan cara kali silang. Berarti yang ini dikali 5, yang ini dikali 5, yang ini dikali 4, yang ini dikali 4. Kali silang dengan penyebutnya ya. Berarti berapa jadinya? 1 dikali 5 5 per 4 dikali 5 20 dikurang 2 kali 4 8, 5 kali 4 20 ditambah 1 per 2. Nah ini 5 dikurang 8 berarti berapa? Min 3 per 20 ditambah 1 per 2. Berarti nah udah deh tinggal ditambah. Yang ini kan bisa disamain nih bawahnya penyebutnya. 2 dikali berapa biar hasilnya 20 dikali berapa? 10 berarti atasnya dikali 10 juga. Berarti berapa jadinya? Min 3 per 20 ditambah 1 per 10 10. 2 kali 10 20. Udah sama penyebutnya berarti kita langsung tambahkan. Min 3 tambah 10 berarti utang 3 bayar 10, sisanya berarti 7 per 20. Nah ini jawabannya berarti ya. Kesini coba dipahami lagi ya. Terus yang pertama ada operasi bentuk hitung campuran pada bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang pertama cara mengerjakannya, ubah semua bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Gunakan aturan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran. Coba contohnya kita lihat yang A. Yang B nya kita abaikan dulu. Yang A 1,2 dikali 21 per 5 dikurang 12 per 5 dibagi 68%. Nah kita ingin mengubahnya ke dalam apa nih? Ke dalam bentuk pecahan biasakah atau pecahan desimal atau apa? Agar lebih gampang sebenarnya kita jadikan pecahan biasa semuanya ya. Nah, berarti kita mulai dari 1,25. 1,25 ini kita ubah jadi pecahan biasa jadi apa? 125 per berapa angka di belakang koma? 2 angka, berarti 125 per 100. Nah dikali 2 1 per 5 kita ubah jadi pecahan biasa, berarti 2 kali 5 10 tambah 1 11 per 5 dikurang ini kita ubah jadi pecahan biasa 1 kali 5 5 tambah 2 7 per 5 dibagi 68%, berarti 68 per 100. Nah sudah sama semua, berarti boleh kita langsung kalikan. Berarti yang ini dulu yang kita kerjakan. 125 kita bisa bagi ya, sama-sama kita bagi. Ini kita perkecil 125 sama 100 kita bagi 25 bagi 25. Ini hasilnya berarti jadi 5, ini hasilnya jadi 4. Nah, ini bisa kita coret lagi nih, 5 dengan 5. Habis tinggal sisa 1, ini 1. Berarti sisanya tinggal 1 dikali 11 per 4 dikali 1 4. Nah, berarti dikurang 7 per 5. Nah ini dibagi, berarti kita kerjakan yang ini juga dikali dibalikan 100 per 6 8. Nah ini bisa kita bagi nih, 100 dengan 5. 100 bagi 5 berapa? 20. Ini sisa 1.
Kalau 7 dengan 68 itu nggak bisa ya, berarti tetap. Ya udah deh, tinggal hasilnya langsung. Ini tetap ya depannya. 11/4 dikurang 7 kali 20 berapa? Ini sebenarnya masih bisa disederhanakan nih. 20 dengan 68 sama-sama dibagi 4. 20 bagi 4 dapat 5. 68 dibagi 4 dapat 17. Udah deh, kita hitung berarti 7 dikali 5, sisanya berarti kan tinggal ini. 7 dikali 5 35 per 1 dikali 17 17. Nah udah sama. Kalau udah sama berarti kita tinggal dikurangi. Ini sama belum penyebutnya? Kalau belum sama berarti samakan dulu dengan cara mengali silang. Berarti kita tulis ya tetap 1/4 dikurang 35 per 17. Nah ini kita kali silang, berarti kan ini dengan ini 11 kali 17, berarti bawahnya juga dikali 17. Yang ini dengan ini 35 dikali 4, berarti bawahnya juga 17 dikali 4. Berarti berapa jadinya? Nah 11 dikali 17 berapa? 11 dikali 17 7 7 7 1 1 7 8 187. Berarti 187 dikurang 35 dikali 4. 35 dikali 4 02. 12 tambah 5 17. 170 dikurang 170 per 17 dikali 4. 4 kali 7 28. 456 per 68. Ya udah, ini kan udah sama nih bawahnya, tinggal kita kurangi atasnya. 187 dikurang 170 sama dengan 17 per 68. Nah ini udah paling sederhana, udah tidak bisa disederhanakan lagi. Yang B abaikan ya buat latihan di rumah. Nah sekarang materi yang terakhir yaitu tentang pembulatan bilangan desimal. Cara melakukan pembulatan desimal yaitu coba kita lihat satu angka di belakang koma angka yang akan dibulatkan. Jika angkanya kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Jika angka lebih atau sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Contoh yang A, 2,53762 bulatkan sampai 2 tempat desimal. Kalau 2 tempat desimal berarti kita sampai sini. Berarti kita lihat angka yang ketiganya. Angka yang ketiga itu 7. Angka yang ketiga 7 berarti angka yang di depan 7 itu bertambah 1. 3-nya bertambah 1. Berarti jadinya berapa? 2,54. Terus yang B coba kita lihat. Bulatkan sampai 3 tempat desimal. Berarti kalau 3 tempat desimal kita lihat angka yang keempatnya. Angka yang keempat itu 5. Berarti kalau angka depannya lebih atau sama dengan 5, berarti angka di depan 5 itu bertambah 1. Nah berarti 2-nya akan bertambah 1. Yang belakang hilang juga, nggak usah. Berarti jadinya berapa? 0,00. 2-nya bertambah 1 jadi 0,003. Ini 3 tempat desimal kan. Terus yang C, 7,14726 bulatkan sampai 1 tempat desimal. Berarti kita lihat angka, ini coba kita lihat 4. Tapi kita lihat juga belakang 4 ini berapa nih? 7. Kalau kita bulatkan jadinya 7,14 ini bertambah 1 jadi 5. Nah berarti 1,5 kan. 7,15 kita mintanya 1 tempat desimal. Ini kan 2 tempat desimal. Berarti satunya ini bertambah 1 karena ini itu lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5. Berarti
yang satunya bertambah 1 jadinya 7,2. Nah ini dibulatkan jadi satu tempat desimal seperti itu. Sudah latihan soalnya, nanti cek ya di Pijar, ibu akan kirim di Pijar. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.